Perkenalkan, nama saya Deborah Grace Tatari Hutapea dari kelompok 8. Di kelompok ini job desk saya yaitu menjelaskan tentang materi dan juga mengedit video. Perkenalkan, nama saya Dwi Salahudin. Di sini saya berperan dalam membuat PowerPoint. Perkenalkan, nama saya Isnanur Aliyah dengan NIM 0303-12819240059. Job desk saya adalah mencari materi dan melengkapi literatur serta referensi yang digunakan untuk membuat PPT serta video. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi pembakaran yang terdiri dari 3 submateri, yaitu pengertiannya, reaksi, dan juga profil pembakaran. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait tungku pembakaran atau burner, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu pembakaran. Pembakaran merupakan oksidasi cepat, bahan bakar disertai dengan produksi panas atau panas dan cahaya. Pembakaran sempurna bahan bakar terjadi hanya jika ada pasokan oksigen yang cukup. Terjadinya proses pembakaran bergantung pada 3 faktor utama yang dikenal dengan 3T, yaitu time atau waktu, turbulence atau turbulensi aliran, dan yang terakhir adalah temperatur atau suhu. Artinya, tercapainya suatu fase pembakaran harus memenuhi waktu penyalaan atau time to ignition yang bergantung pada beberapa suhu ideal agar pembakaran dapat terjadi dan bagaimana kondisi aliran fluidanya. Semakin turbulen aliran fluida yang terjadi, maka proses perpindahan panas juga akan semakin cepat. Selain itu, fase pembakaran dapat tercapai apabila tercapai 3 syarat, yaitu adanya panas, kemudian adanya bahan bakar, dan yang terakhir adanya oksigen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi reaksi pembakaran. Jadi reaksi pembakaran itu dibagi menjadi 2, yaitu reaksi pembakaran yang sempurna dan juga reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Reaksi pembakaran yang sempurna merupakan proses pembakaran yang terjadi jika semua karbonnya bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida, serta ada juga energi panas yang dihasilkan. Nah, pada reaksi pembakaran yang sempurna ini, semua reaksinya itu habis bereaksi atau telah dinyalakan sepenuhnya, sehingga tidak ada gas sisa atau asap. Dapat dilihat pada layar PPT reaksi dari pembakaran yang sempurna. Pada reaksi pembakaran sempurna ini dihasilkan karbon dioksida yang tidak terlalu beracun dibandingkan karbon monoksida. Tapi jika diproduksi terlalu banyak, karbon dioksida ini juga dapat berpengaruh bagi lingkungan, yaitu dapat menyebabkan pemanasan global. Lalu yang kedua, ada reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Reaksi ini terjadi jika proses pembakaran yang terjadi itu bahan bakarnya tidak terbakar habis atau tidak menjadi karbon dioksida. Pembakaran yang tidak sempurna ini akan menghasilkan energi panas yang lebih sedikit dibandingkan pembakaran yang sempurna. Lalu produk sampingan dari reaksi pembakaran tidak sempurna ini adalah karbon monoksida atau CO yang bersifat beracun, sehingga dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika kita hirup, dan juga dampaknya bagi lingkungan, yaitu dapat menyebabkan polusi udara. Dapat dilihat juga di layar PPT reaksi dari pembakaran yang tidak sempurna. Profil dari pembakaran ini pada laju udara itu di bawah kebutuhan teoritisnya, itu terdapat pada titik A, di mana semua karbon itu dalam bahan bakar itu tidak semuanya diubah menjadi CO2, tapi banyak juga CO yang dihasilkan. Lalu pada titik B itu grafik pada tanaman udara, di mana sebagian CO itu diubah menjadi CO2 dan melepaskan lebih banyak panas. Komposisi CO ini dalam gas buang turun tajam dan sebaliknya CO2 meningkat. Pada titik di mana udara stoikiometrik yang terpenuhi ini terdapat di titik C, semua karbon dapat seluruhnya diubah menjadi CO2. Pada sistem ideal, kondisi ini tidak pernah dapat dicapai. Lalu pada titik D, yaitu operasi pembakaran normal. Nah, pada prakteknya dapat dicapai dengan menambahkan sedikit udara di atas kebutuhan stoikiometrinya, yaitu excess air, untuk mencapai pembakaran lengkap. Nah, pada kondisi ini CO2 pada level maksimumnya dan juga produksi CO pada level minimumnya dalam gas buang. Pembakaran ini merupakan pembakaran yang paling efisien. Dan yang terakhir itu ada di titik E, di mana semakin banyak udara yang ditambahkan, level CO2 ini kembali turun karena campuran dengan udaranya yang lebih tinggi ini juga merugikan karena menurunkan
temperatur pembakaran dan juga dapat menyerap panas yang berguna dalam proses gas. Lalu pada perhitungan kita akan membahas dua soal yang terdiri dari perhitungan massa fuel dan juga perhitungan HHV dan LHV. Lalu selanjutnya ada perhitungan pada materi pembakaran. Problem pertama yaitu bagaimana cara menghitung massa fuel gas atau LPG. Yang telah diketahui dari soal adalah laju alir fuel gas masuk furnace-nya yaitu sebesar 5 liter per menit. Lalu diketahui suhu 30 derajat Celcius yang kita ubah menjadi Kelvin. Lalu ada tekanan absolutnya sebesar 1 atm. Lalu ada R 0,082 liter atm per mol K. Lalu ada berat molekul LPG-nya sebesar 53,8 gram per mol. Yang pertama kita harus cari adalah densitas atau massa jenis dari LPG-nya. Caranya dengan menggunakan persamaan gas ideal, lalu kita turunkan rumusnya seperti yang kita dapat lihat di PPT. Kemudian dengan rumus tersebut didapatkan besarnya densitas LPG. Lalu untuk mencari massa dari LPG, caranya dengan mengalihkan densitas dengan laju alir fuel gas, sehingga didapatkan massanya adalah 2,582 kg per 4 jam. Lalu selanjutnya kita akan bahas problem kedua. Di sini diberikan data tabel hasil analisa ultimate batubara yang berada di lahat. Diberikan data karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, abu, dan total moisture dari batubara tersebut. Lalu berdasarkan data hasil analisa batubara tersebut, hitunglah nilai kalor HHV dan juga LHV menggunakan metode Dulong. Diketahui rumus HHV yaitu 33.950 dikali karbon ditambah 144.200 dikali unsur H dikali unsur min oksigen per 8 ditambah dengan 9.400 unsur sulfur. Lalu kita tinggal memasukkan nilai pada tabel ke dalam rumus tersebut dan dapatlah nilai HHV-nya sebesar 613.364,62 kJ per kilogram. Lalu LHV juga demikian, tinggal memasukkan nilai pada tabel ke dalam rumus LHV dan didapatkan LHV sebesar 612.217,218 kJ per kilogram. Lalu selanjutnya kita akan membahas materi tentang tungku atau burner yang terdiri dari pengertiannya, jenis-jenisnya, karakteristik, pemilihan burner dan juga bagian burner serta prinsip kerja dari burner. Burner adalah alat untuk mensuplai udara dan bahan bakar ke dalam suatu daerah pembakaran sehingga bisa terjadi reaksi pembakaran, yaitu caranya dengan mengatur bahan bakar dan udara untuk terbakar agar terkonversi menjadi energi termal dari energi kimia. Burner ini digunakan untuk melakukan mixing antara udara dan bahan bakar sehingga dihasilkan energi termal dan juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Faktor yang dapat menyebabkan pembakaran sempurna antara lain adalah nyala api yang stabil, pembakaran yang lengkap, dan juga pengontrolan yang baik. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis burner. Jenis yang pertama yaitu burner untuk bahan bakar cair. Burner ini adalah burner dengan berbahan bakar cair yang mempunyai permasalahan khusus yaitu pada proses mixing antara bahan bakar cair dan udaranya. Jenis dari burner yang untuk bahan bakar cair yang pertama yaitu adalah vaporizing burner, yang pada industri kecil menggunakan kerosen dan premium sebagai bahan bakarnya. Nah, bahan bakar ini akan diuapkan terlebih dahulu sebelum bercampur dengan udara, di mana udaranya itu didifusikan ke bahan bakar secara alamiah atau dipaksa dengan sebuah fan. Lalu jenis yang kedua yaitu pressure jet burner. Jenis bahan bakar yang digunakan pada burner ini adalah bahan bakar cair yang bertekanan tinggi, di mana bahan bakarnya dimasukkan dalam posisi yang tangensial terhadap sumbu nozzle, sehingga menghasilkan suatu aliran yang radial. Nah, di dalam nozzle terjadi aliran yang swirl sehingga diharapkan terjadi atomisasi yang sempurna. Lalu yang ketiga yaitu twin fluid atomizer burner, yang menggunakan proses pengkabutan dengan fluida bertekanan yang punya energi kinetik tinggi ketika keluar dari nozzle. Nah, bahan bakar ini disemprotkan pada tekanan tinggi dengan uap pada tekanan sedang yang akan membantu proses pemindahan bahan bakar menjadi droplet sehingga pengkabutannya lebih bagus. Selanjutnya ada jenis burner untuk bahan bakar gas. Pada burner ini, proses pembakaran bahan bakar gas tidak memerlukan proses pengkabutan atau atomisasi terlebih dahulu, melainkan bahan bakar gasnya langsung berdifusi dengan udara. Dan sebelum terjadinya proses pembakaran, bahan bakar gas dan udara tidak perlu bercampur terlebih dahulu. Jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama non-aerated burner, di mana bahan bakar gas dan udara tidak dicampur secara langsung sebelum terjadinya proses pembakaran. Lalu jenis yang kedua yaitu adalah aerated burner, dan pada burner ini bahan bakar gas dan udara dicampur
terlebih dahulu sebelum adanya proses pembakaran. Selanjutnya, ada jenis burner untuk bahan bakar padat. Bahan bakar padat sendiri merupakan bahan bakar yang jumlahnya sangat berlimpah di alam. Bahan bakar ini harus melalui proses yang lebih rumit ketimbang jenis bahan bakar lain seperti gas dan juga bahan bakar cair untuk dapat terbakar. Bahan bakar padat mengandung air, zat terbang, arang karbon, dan juga abu atau fly ash. Jenis burner ini dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah pulverized fuel burner, di mana bahan bakar padatnya akan dihancurkan terlebih dahulu dengan suatu alat, lalu campuran serbuk batu bara dan udara diberi tekanan yang kemudian disemprotkan menggunakan diffuser. Lalu tipe kedua yaitu adalah underfeed stoker yang digunakan pada industri kecil, di mana bahan bakar dimasukkan ke perapian dengan skru pengumpan dengan proses pembakaran yang terjadi di dalam retort. Lalu tipe yang ketiga yaitu adalah chain grade stoker, di mana serbuk batu bara diumpankan dari hopper dengan katup rotari ke grade berjalan. Nah, kapasitasnya sendiri dapat dibatasi dengan menggunakan plate grouting. Rotary fan juga digunakan untuk mencegah nyala balik dari grade berjalan ini ke hopper. Nah, grade berjalan sendiri dapat divariasi kecepatannya. Nah, lalu tipe yang keempat yaitu adalah fluidized bed stoker, di mana bahan bakarnya merupakan serbuk batu bara yang terangkat dari grade karena adanya desakan dari udara bertekanan dari bagian bawah grade. Nah, udara bertekanan ini akan disuplai dari kompresor. Nah, temperatur pembakaran juga tidak boleh melebihi dari temperatur leleh dari abu, sehingga tidak terjadi penyumbatan di grate oleh lelehan dari abu atau fly ash tadi. Gambar dari masing-masing jenis burner sudah kami tampilkan pada PPT, begitu juga dengan bagian-bagian dari burner tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik burner yang cocok digunakan pada industri. Yang pertama adalah burner dengan konsumsi daya rendah dan juga hemat energi, kemudian burner dengan desain tahan akan ledakan, penggunaannya aman dan tahan lama, pengaturan tekanan yang dapat disesuaikan, lalu katup pada pelampung cair diatur ulang secara manual guna untuk mencegah eksudasinya gas cair. Yang keenam adalah katup pelepas tekanannya dapat dibuka secara otomatis. Kalau yang ketujuh, jumlah fan pada swirl gas burner dapat disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan pabrik. Selanjutnya adalah karakteristik burner yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah competing priorities. Contohnya adalah geometric burner. Geometric burner sangat berpengaruh pada proses pencampuran antara bahan bakar dan udara, sehingga dapat mempengaruhi karakteristik pembakarannya. Selain itu, geometric burner juga berpengaruh pada kestabilan pembakaran apinya. Selain itu, optimalisasi api pembakaran juga dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Lalu ada faktor desain yang dipengaruhi oleh pengoksidasi, bahan bakar, dan juga resirkulasi gas. Contohnya, bahan bakar cair dan gas tentu memiliki tipe burner yang berbeda. Resirkulasi gas sendiri dapat menurunkan suhu di ruang bakar dengan cara memasukkan gas buang kembali ke intake manifold. Dan yang terakhir ialah jenis burner yang tadi telah dijelaskan. Kemudian ada komponen-komponen dari burner yang terdiri dari combination burner, pilot burner, observation port, front plate, register, shutter yang terdiri dari shutter primary dan secondary, ada handle and guide, ada burner tile, dan burner block. Pembagiannya dapat dilihat pada gambar yang dilampirkan di PPT. Burner merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menghasilkan api untuk memanaskan produk menggunakan bahan bakar gas seperti asetilen, gas alam, atau propana. Beberapa burner mempunyai tempat masuknya udara untuk mencampur bahan bakar gas dengan udara untuk mendapatkan pembakaran yang sempurna. Asetilen biasanya digunakan dengan mencampurkannya dengan oksigen. Penggunaan burner ini disesuaikan dengan kebutuhan, baik low pressure atau high pressure, dan di burner inilah dipasang pemicu api atau ignition. Nah, aspek dasar dari prinsip kerja burner ini adalah bagaimana sistem bisa mendeteksi adanya suplai LPG dan udara, bagaimana sistem bisa mendeteksi adanya api atau flame secara otomatis. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada video referensi. This burner, for example, is a typical gas burner. It uses dampers or registers to regulate the amount of air entering the burner. Pipes called spuds inject natural gas into the boiler. This is an impeller. It's basically a stationary plate with openings, or vanes, that cause the air to swirl around and thoroughly mix with the gas. An igniter starts the gas-air mixture burning. This one has a sparking device that uses electrical current to create a spark across a pair of electrodes. The spark ignites the gas-air mixture. As it burns, it provides heat for the boiler. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun PPT ini. Sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.